Salam sejahtera kami sampaikan kepada anak-anak didik kami. Dalam kesempatan ini kita bertemu kembali dalam materi pelajaran akuntansi keuangan. Dengan materi yang kita bahas adalah tentang piutang wesel. Pertama kita pahami pengertian wesel. Wesel itu adalah janji tertulis dari satu pihak untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain yang akan dibayar di masa yang akan datang. Siapa yang membuat perjanjian di sini? Yang membuat perjanjian adalah yang punya utang. Punya utang membuat perjanjian kepada pihak yang berpiutang. Suatu perjanjian akan membayar utang kepada pihak yang berpiutang. Kita ambil transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Misalnya si A menjual barang dengan kredit kepada si B. Berarti si A punya piutang dagang. Si B ada utang dagangnya kepada si A karena si B membeli barang dengan kredit kepada si A. Si A merasa kurang yakin terhadap si B. Untuk meyakinkan itu, maka si B membuat surat perjanjian. Surat perjanjian kira-kira bahwa si B akan berjanji membayar utangnya kepada si A. Atau bisa saja si A membuat surat perjanjian tapi yang menandatangani si B. Maka si A sebagai penjual disebut penarik, si B sebagai pembeli disebut tertarik. Bagaimanakah bunyi janji tertulis itu? Kira-kira demikian. Saya berjanji akan membayar utang saya kepada si B atau ordernya. Saya akan berjanji membayar utang saya kepada si B atau ordernya sebesar 5 juta yang akan saya bayar tanggal 1 Agustus misalnya. Lalu ditandatangani oleh si B atau diaccept oleh si B. Itulah bunyi perjanjian si B terhadap si A. Lalu siapa yang pegang perjanjian? Yang pegang perjanjian itu adalah si A sebagai penjual. Maka bagi si A itu disebut piutang wesel, bagi si B disebut utang wesel. Sekarang kita menyoroti tentang pihak si A sebagai penjual yang memiliki piutang wesel. Piutang wesel itu dapat dibagi dua. Ada wesel berbunga dan ada wesel tidak berbunga. Wesel berbunga adalah ada bunga dalam wesel itu. Katakanlah tadi si A menjual barang dagangan dengan kredit sebesar 10 juta. Berarti si B punya utang kepada si A sebesar 10 juta. Kalau pada saat jatuh tempo yang dibayar oleh si A hanya 10 juta yang dibayar oleh si B kepada si A hanya 10 juta, berarti tidak berbunga. Tetapi ada saja dalam wesel itu berbunga. Selain si B membayar sejumlah 10 juta, dia juga membayar bunga 1 juta. Maka berapakah utang si B di situ? Si B punya utang kepada si A pada saat jatuh tempo sebesar 11 juta. 10 juta nilai nominal ditambah dengan 1 juta bunga. Berarti sama dengan 11 juta lah yang dibayar oleh si B terhadap si A pada saat jatuh tempo. Itulah namanya disebut wesel berbunga. Berarti wesel berbunga ada bunga, kalau wesel tidak berbunga tidak ada bunga.
Secara garis besar, kita bisa gambarkan hubungan dalam hal wesel. Pertama tadi si A sebagai pembeli, A pembeli, si B sebagai penjual. Pertama, si B sebagai penjual kepada si A sebagai pembeli. Pembeli memberikan surat perjanjian kepada si B bahwasanya si A akan membayar utangnya kepada si B pada saat jatuh tempo, katakanlah sebesar 300.000 nilai nominalnya, 300.000. Jatuh temponya 2 bulan, katakanlah 1 Maret. 1 Maret si A membuat perjanjian kepada si B akan membayar utangnya kepada si B sebesar 300.000 yang akan dibayar 2 bulan terhitung dari tanggal 1 Maret. Berarti jatuh temponya kapan? 1 Maret, 1 April, berarti jatuh temponya 1 Mei. Pada saat kenyataan, sebelum jatuh tempo si B butuh uang. Sementara weselnya belum jatuh tempo, ada piutangnya kepada si A. Maka karena butuh uang si B, maka si B bisa meminjam uang ke C dengan jaminan apa? Jaminan piutang wesel tadi. Kalau tadinya si B sebagai pemegang wesel digadaikan sebagai jaminan ke bank C, maka piutang wesel itu sekarang ada di tangan si C. Ada di tangan si C. Ada di tangan bank C. Tentu saja, kenapa bank C mau memberikan pinjaman kepada si B dengan jaminan piutang wesel itu? Maka si B memperhitungkan ada tingkat diskonto. Ada tingkat diskonto atau tingkat bunga. Maka pembeli, saya buat keterangan nomor 1, pembeli menyerahkan wesel pada penjual. Lalu kedua, karena butuh uang, si B mendiskontokan wesel itu ke bank C. Itulah nomor 2. Penjual mendiskontokan wesel ke bank untuk menerima uang. Lalu kemana nanti bank menagih? Bank akan menagih kepada pembuat wesel. Bank akan menagih kepada pembuat wesel. Siapa tadi pembuat wesel? Pembuat wesel adalah si A. Maka C akan menagih kepada si A sebagai pembuat wesel. Dengan kata lain, utangnya si A bukan lagi dibayar kepada si B, tapi sudah dibayar kepada si C. Nah, bagaimana kalau si A tidak mau bayar? Maka kita masuk skema gambaran kedua. Pertama, si A membeli barang kepada B. Dengan kata lain, pembeli menyerahkan wesel. Lalu wesel itu digadaikan ke bank. Lalu seharusnya kan C menagih kepada si A. Karena si A tidak bayar, maka C menagih kepada si B. Dan si B lah menagih kepada si A. Tentu mungkin saja ada tambahan biaya-biaya penagihan. Maka biaya penagihan itu akan akhirnya nanti ditanggung oleh si A atau ditanggung oleh si B. Demikian skemanya. Maka si A disebut di sini tertarik, si B disebut sebagai penarik. Maka yang mendatangkan wesel adalah si A yang pembuat. Demikian. Kita ambil contoh soal. Pendiskontoan wesel itu maksudnya menjual. Berarti si B menjual wesel kepada C. Atau si B meminjam uang kepada bank C dengan jaminan piutang wesel. Itulah disebut dengan pendiskontoan. Maka yang dimaksud dengan pendiskontoan adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Tentu saja apa keuntungan pihak bank adalah diskonto. Maka pihak bank akan memberikan pinjaman dikurangi dengan diskonto. Lalu diskonto itu nanti dihitung dari nilai jatuh tempo dikali tarik diskonto kali periode diskonto.
Oleh karena itu, jikalau terjadi pendiskontoan wesel, maka kita kenal dulu wesel itu berbunga atau wesel tidak berbunga. Setelah kita kenal wesel berbunga dan wesel tidak berbunga, maka kita hitung periode diskonto. Langkah pertama tadi kita kenal dulu apa wesel itu berbunga atau tidak berbunga. Lalu langkah kedua, maka kita hitung periode diskonto. Dalam menghitung periode diskonto ini harus Anda pahami, satu bulan itu berbeda-beda. Kalau Januari 31, Februari 28 atau 29, Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari. Itu harus Anda pahami lama hari dalam satu bulan. Kemudian Anda harus pahami juga bahwasanya dalam satu tahun itu hanya dihitung 360 hari. Hanya dihitung dari 360 hari. Dalam hal menghitung diskonto, Anda harus perlu pahami juga tanggal jatuh tempo tanggal pendiskontoan tidak dihitung, tapi tanggal tarik, tanggal jatuh tempo ikut dihitung. Mari kita pahami soal. Misalnya wesel kita ada bernilai nominal 300.000. Ini nilai nominal 300.000 dengan jangka waktu 2 bulan. Kapan mulai terhitung? 1 Maret. Berarti 1 Maret tanggal wesel dan jatuh temponya 2 bulan. Berarti jatuh temponya berapa? Jatuh temponya nanti adalah 1 Mei. 1 Maret dan 1 Mei. Kalau pakai bulan. Nah, setelah itu pada tanggal 26 Maret, artinya sebelum jatuh temponya kan nanti 1 Mei. Sebelum tanggal jatuh tempo ternyata didiskontokan ke bank tanggal 26 Maret. Dengan diskonto 10 Maret. Dengan diskonto 10%. Maka langkah pertama seperti kita katakan tadi, pertama kita kenal wesel itu berbunga atau tidak berbunga. Ini wesel tidak berbunga. Lalu kita hitung periode diskonto. Periode diskonto itu dihitung dari tanggal 26 Maret sampai tanggal jatuh tempo. Jatuh tempo tanggal berapa? 1 Mei. 1 Mei diketahui dari mana? Yaitu 1 Maret sampai 2 bulan setelah 1 Maret. Berarti Maret 1 bulan. April 1 bulan. Mei tanggal 1 supaya penuh 2 bulan. Berarti 1 Maret ke 1 Mei maka terhitunglah 2 bulan. Terhitung 2 bulan. Berarti wesel tertanggal 1 Maret dengan jangka waktu 2 bulan. Berarti jatuh temponya tanggal 1 Mei. Sebelum tanggal jatuh tempo 1 Mei didiskontokan pada tanggal 26 Maret. Maka langkah kedua setelah kita mengenal bahwasannya wesel tidak berbunga, lalu kita kenal juga tanggal jatuh tempo, maka kita hitung periode diskonto. Periode diskonto dihitung dari bahwasanya Maret itu pakai tanggal 31. Pakai tanggal 31 terakhir. Sementara diskontokan tanggal 26 seperti saya katakan tadi, tanggal pendiskontoan tidak dihitung, maka bulan Maret 31 kurang 26, sehingga di bulan Maret itu tinggal 5 hari. April penuh. April penuh. April itu jumlah harinya 30 hari. Lalu tanggal jatuh tempo tanggal berapa tadi? Tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei tadi dihitung. Sehingga 1 hari. Maka periode diskonto sama dengan 36 hari. Dengan diskonto 10%. Berapakah yang diterima oleh si pendiskonto wesel pada saat meminjam uang ke bank? Bisa kita hitung sebagai berikut. Pertama kita kenal tadi wesel tidak berbunga. Jumlah uang yang diterima pada saat tanggal 26, pertama nilai jatuh tempo kan 300.000 tadi. Diskonto nilai nominal kali diskonto 10% kali lama diskonto 36 per 360. Kenapa 360? Karena saya katakan tadi 1 tahun itu dianggap 360 hari.
Maka 300.000 kali diskonto 10% di soal kali 36 yang sudah kita cari tadi per 360 karena 1 tahun 360 hari. Sehingga nilainya 300.000. Sehingga bukan 300.000 Anda terima, tetapi Anda terimalah 297.000. 3.000 itu adalah keuntungan bagi pihak bank. Maka jurnal yang Anda buat adalah kas sebesar jumlah uang yang Anda terima, biaya bunga sebesar diskonto 3.000, lalu piutang wesel 300.000. Piutang wesel Anda kan berkurang karena tidak Anda pegang lagi, sudah Anda gadaikan ke bank. Maka yang pegang wesel tadi sekarang adalah pihak bank. Nah, kenapa piutang wesel didiskontokan? Kenapa bukan piutang wesel? Maka piutang wesel didiskontokan yang Anda buat di sebelah kredit, bukan piutang wesel. Kenapa? Karena si pendiskonto bertanggung jawab jikalau pembuat wesel tidak membayar. Maka saya katakan tadi, jikalau si A tidak bayar, maka si bank C akan menuntut kepada si A. Baru si A menuntut kepada si B. Saya ulangi, baru si B menuntut kepada si A. Itulah makna di sini piutang wesel yang didiskontokan. Itu terhadap wesel yang berbunga. Bagaimana wesel yang itu wesel tidak berbunga? Bagaimana wesel yang berbunga? Kita ambil soal. Soal membedakan soal pertama dengan soal kedua, kita tambahkan bunga 12% setahun. Kalau soal tadi kan tidak ada 12%. Maka misalkan wesel di atas berbunga 12% setahun. Tanggal diskontonya sama di bulan Maret, tarif diskontonya sama dengan 10%. Maka yang membedakan, kita harus tambahkan bunga dulu dari nilai nominal. Maka nilai nominal 300.000 ditambah dengan bunga 6.000. 6.000 itu dari mana? Yaitu dari 12%. 12% dari bunga. 2/12. 2/12 dari mana? Karena umur wesel itu adalah 2 bulan. Karena per bulan dia 2 bulan, maka kita pakailah 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena dalam 1 tahun itu kita anggap 12 bulan. Kali nilai nominal sama dengan 6.000. Maka nilai wesel saja tempo 306.000. Sama saya katakan tadi, wesel 1 juta ditambah bunga 100.000, maka wesel jatuh temponya 1.100.000. Demikian. Nilai jatuh tempo 306.000, lalu nilai wesel yang 306.000 ini didiskontokan ke bank. Tanggal 26 Maret sama dengan soal tadi. Maka kita hitung, kalau soal pertama tadi tidak berbunga 300, tapi ini dari 306.000 kali 10% kali 36.000, 36 hari per 360 sama dengan 3.060. Sehingga uang yang Anda terima adalah 302.940. Maka di jurnal lah kas sebesar uang yang Anda terima. Ini jurnal bagi pendiskonto ya. Kas 302, piutang wesel 300.000, piutang wesel yang didiskontokan 300.000 atau piutang wesel, lalu pendapatan bunga 2.940. 2.940 diperoleh dari sebesar 302.940 dikurang dengan nilai nominal 300.000, sehingga hasilnya 2.940. Itulah jurnal bagi pendiskonto. Kembali kita ke soal, ke ilustrasi tadi. Si A sebagai pembeli memberikan wesel bagi si B. Lalu si B mendiskontokan si kepada si C. Maka pada saat menandatangani wesel tadi membuat perjanjian, maka si A juga membuat jurnal. Si B juga membuat jurnal pada saat pendiskontoan. Pada saat didiskontokan, bagaimana jurnal bagi si A? Tentu bagaimana jurnal bagi si B? Maka si A tidak membuat jurnal. Lalu pada saat diskontokan, pada saat si bank C, maka bagaimana jurnal bagi bank C? Maka lihat transaksi. Maka ketiga-tiga ini membuat jurnal. Bagaimana jurnal bagi si A? Bagaimana jurnal bagi si B? Bagaimana jurnal bagi si C? Yang kita bahas kali ini adalah bagaimana jurnal bagi si B saja.
Tapi di materi yang sudah saya sampaikan, saya sudah buat juga bagaimana jurnal bagi pihak A, bagaimana jurnal bagi pihak B, bagaimana jurnal bagi pihak C. Nanti Anda lihat pada saat materi yang saya kirim. Saya kirim materi dan dalam bentuk video. Maka langkah pertama, Anda pelajari dulu bagaimana materinya, lalu Anda simak videonya, lalu Anda selesaikan soal yang saya kirim. Demikian pertemuan kita saat ini. Saya akhiri, salam sejahtera buat kita semua. Anda harus pahami, untuk bisa mengerti tentang materi ini, Anda harus mengerjakan soal. Jika ada pertanyaan, tanyakan lewat WA atau lewat langsung telepon. Demikian, terima kasih.